Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 SD Cendekia Ambon, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, siapa yang di rumahnya ditanami tanaman hias atau tanaman obat? Atau yang kemarin melakukan eksperimen dengan pertumbuhan kecambah? Pastinya yang memiliki tanaman di rumah atau yang kemarin melakukan eksperimen, kalian selalu menyiram atau menambahkan air, bukan? Selain air, apa saja sih yang dibutuhkan tumbuhan agar bisa tumbuh dengan baik? Nah, kalau begitu, mari kita lihat penjelasannya berdasarkan tema 1, subtema 4, mengenai pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan atau tanaman. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat memahami dan menuliskan pokok-pokok informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Materi yang akan dibahas adalah yang pertama, mengenai pertumbuhan dari tumbuhan atau tanaman. Kemudian yang kedua adalah perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Tanaman banyak memiliki manfaat bagi kehidupan kita. Kegiatan menjaga dan melestarikan tanaman sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Selain itu, saat kita merawat tanaman, kita dapat langsung mengamati proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan atau tanaman. Yang pertama, cahaya. Yang kedua, air. Yang ketiga, suhu. Yang keempat, oksigen. Dan yang kelima adalah zat hara. Cahaya membantu proses fotosintesis seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Air juga sebagai bahan fotosintesis dan membantu biji berkecambah. Selanjutnya ada oksigen. Oksigen untuk bernafas. Kemudian ada suhu, di mana suhu mempengaruhi aktivitas suatu zat bernama enzim yang terdapat di dalam tumbuhan. Lalu ada zat hara, di mana zat hara terdiri atas berbagai mineral bernutrisi yang diserap dari dalam tanah. Fungsi zat hara sangat membantu dalam proses fotosintesis. Sekarang kita lihat mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama, secara generatif, lalu yang kedua, secara vegetatif. Cara vegetatif pun terbagi atas dua, yaitu secara alami dan kemudian secara buatan. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara generatif seperti semangka, jeruk, mangga, dan lain-lain. Nah, kalian bisa lihat di buku tematik kalian halaman 154, di situ terdapat bacaan mengenai perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup.
Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Nah, ada 3 bagian. Yang pertama yaitu embrio atau calon tumbuhan baru, kemudian selimut biji yang melindungi biji, dan ada kotiledon di dalamnya sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Sedangkan pada gambar di samping, kalian bisa lihat perputaran tahap perkembangan dari suatu tumbuhan yang melakukan proses perkembangbiakan secara generatif, yaitu tumbuhan semangka. Nah, daur hidupnya bisa kalian lihat di situ ya. Dimulai dari biji, kemudian kecambah, lalu kecambahnya tumbuh, lalu berbunga, dan kemudian berbuah. Buahnya akan kembali menghasilkan biji, dan bijinya kembali digunakan untuk menanam tanaman baru. Nah, ini tugas kalian ada di halaman 155 dan 156. Kalian akan melengkapi bagan daur berikut sesuai dengan gambar yang tersedia. Kemudian kalian menuliskan tahapan dalam daur hidup menggunakan bahasa kalian sendiri. Demikian penjelasan mengenai pertumbuhan tanaman serta cara perkembangbiakan tanaman secara generatif. Pastikan kalian menyimak dengan baik dan tugas-tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan ya. Semakin tekun kalian belajar, semakin banyak ilmu yang didapat. Terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.